Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Alvina Anatasya dan dua teman saya yaitu Ipin Suhendar dan Imam Firdaus. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi peminjaman buku dan pengembalian buku. Aplikasi peminjaman buku berbasis mobile merupakan aplikasi manajemen peminjaman dan pengembalian buku yang dibangun menggunakan Flutter dan terintegrasi dengan Firebase untuk autentikasi dan penyimpanan data. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi, login, serta mengelola data peminjaman dan pengembalian buku secara efisien. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam meminjam, mencari, dan mengelola koleksi buku melalui perangkat smartphone dan tablet. Aplikasi ini umumnya digunakan oleh perpustakaan sekolah, kampus, serta oleh toko buku digital atau komunitas literasi. Dengan memanfaatkan teknologi mobile, pengguna tidak perlu lagi datang langsung ke lokasi fisik untuk melihat ketersediaan buku atau melakukan peminjaman, karena semuanya bisa dilakukan secara online dan real time melalui aplikasi. Kemudian yang kedua ada teknologi yang digunakan. Aplikasi ini menggunakan beberapa teknologi penting untuk membangun dan menjalankan aplikasi. Yang pertama ada Flutter atau framework aplikasi. Flutter digunakan untuk membangun antarmuka pengguna aplikasi yang responsif dan efisien. Dengan menggunakan Flutter, aplikasi dapat berjalan di berbagai platform, yaitu Android, iOS, dan juga web, menggunakan kode sumber yang sama ya. Kemudian yang kedua ada Firebase atau database online. Firebase digunakan untuk dua hal utama dalam aplikasi ini. Yang pertama, Firebase Authentication, yaitu digunakan untuk mengelola proses login dan mendaftarkan pengguna menggunakan email, kata sandi, atau akun Google. Yang kedua ada Cloud Firestore, digunakan untuk menyimpan dan mengelola data peminjaman dan pengembalian buku secara real-time. Firestore juga memastikan data dapat diakses dan diperbarui dengan cepat di berbagai perangkat. Nah, di aplikasi ini ada beberapa fitur utama. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Di antaranya, yang pertama ada autentikasi pengguna. Pengguna dapat mendaftar atau registrasi atau masuk menggunakan akun email dan kata sandi. Autentikasi dilakukan menggunakan Firebase Authentication. Kemudian yang kedua ada manajemen akun pengguna. Pengguna dapat melihat dan mengedit data pribadi mereka seperti nama, nomor telepon, alamat, dan email di halaman profil yang tersedia. Kemudian yang ketiga, pengguna dapat meminjam buku dan yang terdaftar dalam aplikasi yang disertai dengan informasi mengenai tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian yang diatur. Kemudian yang keempat, pengembalian buku. Pengguna dapat melihat status pengembalian buku yang telah dipinjam dan mengelola data pengembalian buku melalui aplikasi. Yang kelima ada kategori buku. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa kategori buku yang dapat dipilih oleh pengguna seperti buku pelajar, novel, dan buku lainnya. Kemudian di sini ada struktur folder. Penjelasan singkat tentang struktur folder proyek Flutter Bokin app. Yang pertama ada main Dart, yaitu untuk titik awal aplikasi. Yang kedua ada time Dart untuk pengaturan tema aplikasi. Yang ketiga ada button navbar Dart untuk navigasi bawah aplikasi. Kemudian yang keempat ada awal Dart, dashboard Dart, yaitu untuk halaman awal dan beranda. Kemudian yang kelima ada admin page Dart, user page Dart, yaitu untuk halaman utama untuk admin dan user. Kemudian ada folder login dan sign up, yaitu untuk login, sign up, welcome screen, serta widget input dan tombol kostum atau widget. Kemudian yang ketiga ada folder page. Untuk yang pertama buku, yaitu ada daftar dan detail buku. Yang kedua ada peminjaman untuk form dan daftar peminjaman buku.
Dan yang ketiga ada pengembalian, yaitu untuk pengembalian buku. Dan yang keempat ada profil atau untuk halaman profil pengguna. Lainnya yaitu ada Firebase Option Start, yaitu untuk konfigurasi Firebase otomatis. Selanjutnya untuk penjelasan folder dan file di dalam aplikasinya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ipin Suhendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipin Suhendar. Di sini saya akan melanjutkan mengenai struktur dari aplikasi yang kita buat. Di sini untuk struktur library-nya kita terdapat dua folder, kemudian dan sekitar 8 file. Untuk folder yang pertama itu di sini ada folder login dan sign up, kemudian ada folder page. Dan untuk filenya di sini yang pertama, tentu saja kalau di framework Flutter, di sini untuk bawaannya itu terdapat file main.dart. Nah, di sini kita sudah ubah, dan ini untuk mengintegrasikan antara si framework yang kita bangun atau aplikasi yang kita bangun dengan Firebase sebagai database online-nya atau Cloud Firestore. Nah, apa sih Firebase itu? Firebase itu adalah sebuah database online di mana user atau kita sebagai developer itu dapat menyimpan data-data ke dalam Cloud Firestore-nya. Dan ini untuk APK-nya, kemudian di sini ada app.id-nya. Kemudian di sini ada messaging, sender ID, dan project ID. Nah, berikut untuk database-nya yang sudah kita buat di Firebase atau Cloud Firestore-nya. Di sini kita menggunakan dua project shortcut. Yang pertama itu authentication, di mana user dapat daftar kemudian dan login menggunakan email, password, dan account Google atau Google account. Nah, untuk yang kedua, di sini kita menggunakan project shortcut Firestore Database. Nah, fungsinya untuk apa sih? Di sini untuk kita mendapatkan collection baru, kemudian dokumen baru, dan filenya. Untuk peminjaman seperti filenya itu di sini ada create, add, terus kemudian judul buku, nama peminjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan user ID. Untuk di pengembalian di sini terdapat create, add, sama, terus judul bukunya, judul buku, dan nama peminjam serta tanggal pengembaliannya. Untuk setting ini filenya ada admin email dan user email. Di sini fungsinya untuk memisahkan role antara admin dengan user. Nah, di sini untuk usernya terdapat beberapa juga yang sudah dipisahkan ya berdasarkan rule-nya tadi. Pertama di sini ada field-nya, di sini ada create, add, kemudian email, name, rule, dan UID-nya. Nah, kemudian kita kembali ke codingannya. Nah, untuk file yang kedua di sini ada awal.dart, di mana awal.dart ini merupakan semacam pembukaan awal aplikasi. Nah, kita contohkan seperti ini. Oke. Tunggu dulu.
Nah, wait. Ulang. Nah, ini untuk awalnya atau welcome istilahnya. Welcome ke aplikasi kita. Nah, di sini untuk durasinya sekitar 4 detik. Dan untuk file yang kedua terdapat di login dan sign up. Nah, di sini untuk fitur loginnya berikut beberapa source code-nya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk mengimport ini, teman-teman. Di outservice.dart jangan lupa diimport. Fungsinya untuk apa sih? Untuk mengintegrasikan antara file project kita dengan Firestore-nya tersebut. Nah, seperti contohnya di sini. Jangan jauh-jauh lah, sini. Await Firestore. Di mana fungsinya untuk menyimpan profil pengguna beserta rule-nya ke Firestore cloud-nya, teman-teman. Kemudian untuk kita kembali ke login.dart. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini berhubung saya tidak memakai emulator Android, jadi kita menggunakan Chrome ya, atau menggunakan mode web. Hasilnya akan seperti ini. Ini juga untuk aset image-nya. Aset image kita gunakan di sini. Seperti biasa, kita buat folder baru. Kemudian di dalam folder asetnya ini yang sudah kita buat folder baru lagi dengan nama image. Nah, di dalam image ini kita taruh semua gambar yang akan kita gunakan di dalam aplikasinya. Ya, berarti apa? Image ini akan kita panggil nanti di source code yang kita buat. Contohnya ini merupakan folder pertama. Untuk memanggil folder pertama ya. Nah, garis miring, kemudian ini untuk folder kedua image seperti tadi ini. Dan untuk langsung ke memanggil gambarnya. Sini booking.png. Booking.png itu di sini. Nah, ini dia. Formatnya PNG. Kita lanjut ke file sign up. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari file signup.dart, di mana terdapat beberapa inputan. Yang pertama email, username, kemudian kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan ini rule-nya. Rule-nya itu dibuat atau akunnya itu dibuat oleh admin, teman-teman. Jadi nanti untuk usernya itu tidak ada tidak ada rule ini, pop up rule-nya. Lanjut ke Nah, sekarang kita lanjut ke bagian halaman utamanya. Di sini halaman utamanya kita buat bukan dashboard ini ya, teman-teman, tetapi
di dalam folder page ini, teman. Nah, kemudian di buku, di dalam folder buku. Nah, di dalam folder buku ini terdapat 4 file, di mana di sini atribut buku, kemudian buku.dart, daftar buku.dart, dan detail buku.dart. Nah, di mana sih untuk halaman utamanya? Nah, halaman utamanya kita ada di buku.dart di sini, teman-teman. Seperti apa? Nah, di sini untuk di atasnya terdapat bukan logo, melainkan nama aplikasi kita, yaitu Bookin. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk search bar-nya sini. Nah, sini. Dimulai dari text file-nya. Nah, untuk kategori bukunya itu di final list string. Tipe datanya string, ya, seperti biasa. Karena di sini tidak ada yang namanya angka, teman-teman. Nah, ini untuk list buku di kategori pelajaran. Ini untuk novel, kemudian cerita anak, dan sejarah dan agama. Oke. Untuk filenya di sini di buku.dart. Kemudian kita lanjut ke daftar buku, ya, sama seperti tadi. Detail buku itu jika kita mengklik salah satu buku ini, maka itulah tampilannya dari file detail buku.dart. Kita kembali dulu. Oke. Nah, terus kita lanjut ke bagian peminjaman. Di sini terdapat 3 file lagi di dalam folder peminjaman yang terdapat di dalam page. Di sini ada atribut peminjaman, form peminjaman, kemudian peminjaman sendiri. Nah, untuk di form peminjaman itu, ketika kita mengklik, misal kita akan meminjam Mahir Matematika alat bimbel. Nah, kita klik pinjam. Nah, di sini akan terdapat atau muncul form pinjamnya. Tampilan form pinjam ini. Untuk peminjaman sendiri, di sini itu masuknya bukan di situ, teman-teman, tetapi di profile, kemudian di data peminjaman ini. Nah, ini adalah tampilannya untuk si file peminjaman.dart. Ini belum ada peminjaman jika usernya belum meminjam buku sama sekali. Untuk folder berikutnya, di sini ada pengembalian. Nah, di pengembalian ini dia sama seperti data peminjaman tadi, terdapat di profile, kemudian data pengembalian. Nah, ini dia tampilannya untuk file pengembalian.dart. Lanjut ke bagian profile. Profile, ya, yang tadi itulah, teman-teman. Nah, yang ini untuk bagian profilenya. Di sini terdapat username, email, terus kemudian nomor HP dan alamat. Di sini juga kita terdapat tampilan dari edit account. Nah, pop-up ya, kalau kita bilang pop-upnya edit account. Nah, terdapat beberapa inputan juga seperti nama serta Bookin, dan emailnya bisa kita edit. Dan untuk
pilih profile juga bisa, yang akan langsung diarahkan ke folder yang kita punya. Kita klik simpan juga, profile berhasil diperbarui. Nanti dia akan memperbaruinya sendiri. Oke. Nah, lanjut untuk di bagian library, keluar dari folder-folder ini. Nah, di sini ada admin page, di mana halaman ini merupakan halaman admin, teman-teman. Seperti tadi, halaman admin itu ya kayak yang mana tadi? Nah, ini merupakan halaman admin sama, tetapi untuk user itu berbeda, teman-teman. Berbedanya di mana? Jadi berbedanya itu di data peminjaman ini, termasuk kita kan tadi login sebagai admin. Berarti di sini terdapat dua fitur. Yang pertama untuk checklist, dan kemudian untuk hapus, teman. Untuk menghapus data peminjamannya. Kenapa sih bang harus dihapus? Harusnya kan nggak boleh dihapus. Ini untuk admin, teman-teman. Jadi admin itu berhak untuk menghapus ataupun menceklis, tetapi tidak sembarangan juga. Hanya admin yang bisa dipercaya oleh perpustakaan atau penjaga perpustakaannya itu sendiri. Sama di data pengembalian juga, bedanya di situ. Kemudian di admin juga bisa menambahkan buku. Nah, lanjut ke folder berikutnya. Ini bottom navbar. Bottom navbar itu ini, teman-teman. Bottom navbar. Nah, home dan profile ini, teman-teman. Di bawah sini. Ini merupakan tampilan dari file bottom navbar ini, teman-teman. Untuk dashboard ya sama saja. Kemudian untuk file Firebase option. Nah, Firebase option ini kita tidak buat, melainkan ini dibuat langsung oleh Firestore-nya, teman, atau Firebase-nya, teman. Jadi ketika kita mengintegrasikan project kita dengan Firebase, maka file dari Firebase option ini akan terbuat secara otomatis. Jangan lupa juga kita menambahkannya di pubs.yaml. Nah, di sini terdapat beberapa juga yang sudah kita tambahkan, yaitu Cupertino icon, kemudian Google Fonts, Firebase Core, dan Google Navbar, Firebase Out, kemudian Google Sign In, Cloud Firestore, INTL, provider, dan yang terakhir Fluttertoast. Jangan lupa ditambahkan. Nah, untuk tema ini sebenarnya ini semacam shortcut seperti yang sebentar kita cari dulu. Sepertinya ada di buku sini. Nah, ini kan di atas ini mengimport. Nah, ini mengimport package dari Booking app, kemudian di theme.dart. Di sini ini namanya itu biru. Jadi ketika kita akan memanggil si color biru ini, maka di sininya kita tulis atau sesuaikan dengan nama tadi, yaitu biru. Nah, ini background color, kemudian kita panggil namanya biru. Jangan lupa juga untuk mengimport dari package theme-nya di sini. Oh iya, di importan ini, di package-nya, di sini tata letak dari theme-nya, teman. Jangan lupa dicek juga. Kalau semisal tata letaknya di buku, maka di sini Booking app /page/ buku, kemudian baru kita panggil theme.dart-nya.
Dan untuk file yang terakhir di sini user page, ya sama seperti admin page tadi. Fungsinya untuk mengalihkan antara user admin dan user biasa atau user umum. Mungkin segitu saja untuk penjelasan mengenai struktur dari library project yang kita buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk praktek demonya langsung kita lanjutkan ke teman saya, yaitu Imam Firdaus. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Yang pertama, kita running dulu aplikasinya dengan mengetik Flutter, lalu enter, dan kita pilih Chrome yang nomor 2 ini, dan kita tunggu hingga aplikasinya muncul. Nah, ini sudah muncul, kita tunggu lagi. Nah, ini halaman tampilan pertamanya. Di sini tampilan untuk login, dan jika kita belum punya akun, kita daftar di sini. Kita coba daftar dengan memasukkan email. Di sini saya akan memasukkan email imam@gmail.com, dan username-nya saya akan isi imam. Kata sandinya juga jangan lupa diisi, dan setelah itu konfirmasi kata sandinya. Di sini juga kita bisa daftar sebagai user dan admin, dan di sini saya akan daftar sebagai user. Kita coba daftar. Kita tunggu dulu. Nah, setelah daftar, di sini kita akan diarahkan ke login. Nah, di login ini kita diarahkan ke halaman utamanya, yang dimana di sini kita dapat mencari buku dan menampilkan kategori buku yang ada di sini, seperti pelajaran, novel, cerita anak, sejarah, agama. Dan di sini juga kita bisa meminjam buku. Kemudian pada halaman profil ini, di sini ada menu edit akun, ada data peminjaman, ada data pengembalian, dan di sini ada menu logout. Untuk mencoba aplikasinya, di sini kita mencoba edit nama. Saya akan memasukkan nama Imam 12 dan coba kita simpan. Nah, di sini namanya berhasil diubah. Kita coba refresh. Kita masukkan email yang telah kita buat tadi. Masukkan kata sandinya. Kita coba masuk. Di sini berhasil masuk. Nah, kita coba lihat tadi yang telah kita ganti ini berhasil dengan nama Imam 12. Di sini kita juga akan mencoba meminjam buku. Kita coba minjam buku novel Laskar Pelangi. Coba kita pinjam. Di sini ada menu untuk masukkan nama kita. Tanggal peminjamannya tanggal 2 hari ini, dan tanggal pengembaliannya saya akan mengembalikannya pada tanggal 4. Kita coba submit. Nah, di sini data berhasil disimpan, artinya buku yang kita pinjam tadi telah masuk ke halaman data peminjaman. Di data peminjaman ini akan menampilkan nama kita yang
pinjam tadi dan judul buku yang kita pinjam, tanggal pinjamnya ini, dan tanggal kembalinya tanggal 4. Setelah itu kita lihat di data pengembalian. Di data pengembalian ini hanya menampilkan data yang telah buku yang telah dikembalikan. Setelah itu kita coba logout lagi. Kita coba daftar menggunakan admin. Di sini saya akan memasukkan email ipin@gmail.com. Username-nya kita isi ipin. Lalu kata sandinya juga jangan lupa. Konfirmasi kata sandi. Lalu kita pilih login daftar sebagai admin. Coba kita daftar. Nah, setelah daftar kita login di sini. Di sini kita akan melihat perbedaan yang tadi. Kita login sebagai user dan sebagai admin. Pada data peminjaman ini, pada admin, kita bisa menceklis data yang user tadi pinjam. Kita coba checklist. Nah, setelah di checklist, data itu akan hilang di sini dan dia akan menampilkan histori di data pengembalian. Di sini menampilkan pengembalian sukses dengan nama Imam sebagai user tadi, judul bukunya Laskar Pelangi, dan tanggal pengembaliannya. Setelah itu, kemudian di data peminjaman ini, jika kita login sebagai admin, di sini juga ada menu untuk hapus data peminjaman. Di sini kita coba hapus datanya Wawan. Di sini hapus. Dan di sini akan hilang, tetapi dia tidak akan masuk ke data pengembalian karena data itu telah dihapus di data peminjaman. Setelah itu kita logout lagi. Nah, mungkin begitulah demo dari aplikasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.